Tagor Lumbantoruan adalah ayah Shane Lucas Lumbantoruan. Kepada saya, Tagor bercerita dan menumpahkan keluh kesahnya. Ia bingung dan tak tahu berbuat apa setelah putra bungsunya kini terjerat kasus hukum. Kita sudah dapat informasi bahwa ini adalah kediaman dari Shane Lucas. Semoga ada orang di dalamnya. Dan langsung saja kita coba masuk. Permisi, Pak. Permisi. Halo, siapa ya? Saya Abraham dari iNews, Pak. Oh iya. Halo, Pak. Halo. Dengan Pak Tagor ya? Iya, benar Pak. Ya, ayahanda Shane ya? Betul Pak. Oke. Betul. Saudara, kita sudah ketemu dengan ayahanda Shane. Ini adalah kediaman Shane. Iya. Pak Tagor, kita boleh masuk, Pak? Silakan, Pak. Silakan, Oke. silakan. Mari Pak. Dengan senang hati. Ya. Pak Tagor Lumbantoruan Iya. adalah ayahanda dari Shane Lucas Lumbantoruan, Lumbantoruan, benar Pak. tersangka kasus penganiayaan David Ozora, betul ya? Betul. Shane anak bungsu saya dengar atau? Ya, anak paling kecil, dua kakaknya perempuan, satu laki. Saya ini yang laki-laki. Shane yang Yang laki. anak bontot. Ya. Anak yang paling kecil. Artinya kakak-kakaknya sudah pindah rumah sekarang? Sudah, yang satu udah menikah, yang dua tinggal jauh dari sini, Oke. kerjanya jadi kosnya. Oke, Pak, boleh saya lihat dulu ya, Pak ya, kediaman Bapak ini. Boleh, Pak silakan, Pak. Tagor. Kalau saya lihat ini adalah kediaman Shane. Boleh sambil kita jalan ya, Pak ya, Boleh, dan Pak. melihat di sini ada beberapa lukisan seperti biasa yang menghiasi rumah ya, Pak ya. Iya. Dan saya juga melihat ada beberapa foto di sini, Pak. Itu Dan kita akan foto-fotonya. mengenal lebih jauh sebetulnya, Pak ya. Baik. Seperti apa sosok Shane ini, karena nggak banyak yang tahu. Shane ini anak bungsu dari pasangan Pak Tagor dengan Ibu Lasma Puji Siagian. Lasma Puji Siagian. Almarhum. Ini foto ibu ya? Iya. Ibu Shane, Iya, mamanya Sen. mamanya Shane. Oke. Sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Meninggal. Iya. Kecelakaan di depan. Baru 3 bulan kita tinggal di sini. Terus Ibunda Shane itu meninggal kecelakaan. ya ditabrak motor habis belanja sayur, biasalah ibu-ibu. Ya itu kan jalur dua jalur. Iya. Sering raya itu. Dia belanja, udah selesai belanja mau nyebrang ada motor kencang katanya. Saya kan di rumah jam 7 itu. Terus datang Pak Haji teriak-teriak di depan. Belum kenal benar lah karena kita baru ya Bapak Haji ini. Saya udah kenal. Ya udah. Yang nggak ada yang menolong, dia masuk kolong mobil. Aduh. Kolong truk. Jadi ban belakang hantam ininya nggak naik tapi jadi kayak ganjal. Ini yang patah. Kalau kepala sih nggak ada geger otak, nggak ada apa. Kita larikan ke Pelni. Pelni menolak, tapi udah dicek nggak ada negatif, nggak positif pandemi. Kirim ke Cipto. Di Cipto lah meninggal tanggal 16 malam. Ini adalah foto-foto. Ini foto Shane kecil ya? Pak Iya, umur 3 tahun. Ini umur 3 tahun. Iya. Oke. Shane itu umur 3 tahun udah jago nyetir atau memang gaya aja tuh, Pak? Bergaya dengan mobil keluarga Oke. pas pesta. Yang Pesta jelas adat. mobilnya bukan Rubicon ya? Bukan. Oke. Mobilnya bukan Rubicon. Dan saya juga lihat di sini ada beberapa medali dan ini ada beberapa medali. Mana yang punya Shane ini, Pak? Ini PSKD. PSKD ya? Lulusan PSKD. SMA 4 PSKD. Iya. Oke. Dan yang saya dengar juga sebetulnya Shane ini adalah anak yang menonjol di lingkungan pendidikan, di tempat dia menimba ilmu. Betul ya, Pak ya? Ya, itulah bisa mengikuti lah itu. Bisa mengikuti ya, Pak ya, dalam berbagai prestasi yang achievement yang sudah disampaikan ya. Iya. Dan kalau saya tadi sebut Shane ada foto kecilnya, dia naik mobil yang jelas itu bukan mobil Rubicon. Saya lihat ini ada sepeda motor ini, Pak ya. Iya. Saya izin ya, Pak ya, saya melihat suasana dan apa yang ada di rumah ini. Ini sepeda motor siapa ini, Pak? Sen. Ini punya Shane? Iya, tapi karena dulu belum bisa ya atas nama saya. Oke. Belum cukup umur. Karena usianya waktu itu masih di bawah. Iya. Oke, masih belum Karena itu dewasa. sudah meninggal ibunya kita belikan karena dia ingin kendaraan, dia ada niat juga mau sekolah tadinya. Terus mau narik juga, bantuin bapak ayalah aku narik. Narik gitu. maksudnya? Nge-grab gitu. Dia nge-grab? Iya. Oke. Ini menarik nih. Iya. Shane Akhir-akhir Lucas, ini dia nge-grab Iya. untuk membantu orang tuanya. Iya. Kenapa dia mau bantu orang tua, Pak? Dia mungkin sudah pemikirannya sudah mulai dewasa gitu. Karena dilihat bapaknya berangkat pagi, pulang malam gitu untuk memperjuangkan nafkah tentunya ya. Karena anak ini cita-citanya itu tadi
pengen jadi coba melamar ke akademi militer. Nah, saya sarankan ya udah kalau niat latihan lah, jaga diri. Ya tapi aku mau bantu ayah lah buat untuk saya. Ojek online. Nggak merepotkan online lah Pak ya gitu. Oke. Ini sesudah meninggal dibeli. Oke. Ya. Pak Tagor, betul demikian ya? Iya, betul. Izin saya boleh Pak Tagor untuk melihat ke dalam. Silakan. Seperti apa sebetulnya kamar Shane? Boleh Pak ya? Boleh. Oke, kita dapat ini. Saya bisa katakan ini eksklusif. Masuk ke kediaman Shane. Ini pertama kali Pak? Iya. Sudah ada media yang datang ke sini Pak? Belum ada Pak. Belum ada. Pak. Abraham Silaban Ya, yang pertama datang ya. ke sini Pak? Iya, Oke. saya lembenteruan, salam dulu. Aduh. Saya bilang ini jawaban dosa saya. Abraham. Ya. Kenapa? Semua jawaban doa. Kenapa? Cerita dulu sedikit. Cerita sedikit. Saya mau sampaikan satu hal bahwa tak satu pun orang tua yang ingin keadaan seperti ini terjadi pada dirinya. Ia ingin mengendalikan semuanya, tapi pada faktanya ia tidak bisa mengendalikan bagaimana jalannya dunia. Dan tentu air mata ini yang saya lihat bukan pertama kali. Dan Bapak peluk saya, Pak Tagor, Bapak udah. Karena saya dengar sebetulnya sudah pingin untuk menelpon saya, Iya. pingin untuk berbicara kepada Betul. saya. Gimana ceritanya? Kalau Abraham itu saya lihat wawancarain sangat menolong dan sangat bisa membangun jiwa orang yang lemah gitu loh. Jadi sangat bangga saya sebetulnya kalau lihat Abraham itu mewawancara orang terus membantu dengan dengan semangat gitu. Iya. Nah, dengan itu persoalan yang saya hadapi ini anak yang merenggut waktu yang sangat panjang ini saya lihat ya untuk Sen. Saya bayangkan anakku ini jangan sampai frustrasi dengan cita-citanya karena hal ini, karena anakku ini hanya sekedar memvideokan disuruh, itu pun terpaksa. Dan bukan kebetulan sebetulnya saya melakukan in-depth reporting seperti ini, Pak Tagor, karena memang ada keterpanggilan untuk memastikan bahwa memberikan whole picture, memberikan gambaran utuh dari satu peristiwa yang terjadi. Tidak sepotong-potong, tidak fragmentasi, tapi kita akan memberikan pandangan secara utuh kepada publik. Ya. Apa sesungguhnya yang terjadi, siapa-siapa sesungguhnya yang terlibat, dan bagaimana reaksi mereka, respon mereka setelah mereka mengetahui mereka salah. Pak Tagor saya dengar sudah meminta maaf kepada keluarga juga kan, keluarga David Ozora, tentu saja yang diharapkan dan didoakan juga. Saya dengar Bapak juga mendoakan Sampai detik David. ini saya doakan. Bapak betul mendoakan David untuk sembuh? Tiap malam, jadi gini, sebaik saya dengar berita David kena siksa seperti itu, saya menangis karena anakku disebut ada di situ. Makanya waktu di Permata Hijau, saya kejar. Di hari pertama di Permata Hijau saya kejar. Tapi ada kawanku bilang tidak bisa lihat, percuma saja. Oke. Nah saya balik, urungkan itu, saya pulang berdoa. Tuhan, apapun keadaan ini, kuserahkan ke tangan kemuliaan-Mu, sembuhkan David. Saya ingin lihat ke dalam, boleh? Silakan, Pak Tagor, mari silakan, Pak. silakan. Kita akan lihat Mari, kamar dari Shane. Ini dia kamar Shane ya. Iya. Jadi hanya ada satu kamar, saudara. Dan kita akan lihat di rumah dua petak ini. Mari, boleh masuk kita bersama-sama, Pak Tagor. Saya ingin tunjukkan kepada saudara. Saya harus katakan bahwa ini adalah liputan yang eksklusif, di mana kami ada di kediaman dari Shane Lucas Lumbantoruan. Ini kamarnya. Ini kamar yang tidak terlalu luas ya, Iya. Pak Tagor ya. Iya. Kalau kita lihat kamarnya cuma satu. Iya. Nampaknya cuma satu, betul ya? Betul, cuma satu. Kamar cuma satu, dan yang tidur di sini siapa aja? Kadang berdua. Berdua? Nah, kadang kalau diangkat kasur yang ini ke belakang, ke depan gitu. Oh, ada kasur tempel Iya, istilahnya ya? Ada iya. kasur tempel, saudara nih. Kasur tempel ini. Bawa ke depan. Kasur tempel yang nanti akan dibawa ke depan apabila memang ada sanak saudara yang Iya, misalnya sanak ingin saudara, menginap ya. tamu. Karena memang hanya cukup berdua ini. Iya. Dan seperti disebutkan tadi, ibunda sudah berpulang. Begitu tinggal hanya berselang waktu 3 bulan di daerah Serengseng ini. Tapi yang tinggal di kamar ini adalah Shane dan juga Pak Tagor. Dan ada beberapa barang-barang Shane di sini. Nggak ada yang dalam tanda kutip mewah. Iya. Yang jelas anak ini memang anak yang dalam tanda kutip cukup sederhana bisa dilihat, dan
jangan dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Mario Dandi. Tapi saya akan nanti masuk ke sana, saudara, bagaimana kemudian persahabatan keduanya sampai pada akhirnya menyeret-nyeret Shane ada dalam lingkaran, saya sebut lingkaran ya, circle, dalam insiden penganiayaan terhadap David Ozora. Saudara, kita akan lihat lagi kediaman dari Shane Lucas dan melihat kondisi dapurnya seperti apa. Saya lihat ini dapur yang cukup sederhana sebetulnya ya. Yang masak siapa ini kalau di sini? Nah, Pak Tagor. iya, jadi akan saya ceritakan ya. Oke. Dapur ini sangat banyak ceritanya. Sebagai seorang hidup sendiri, akhirnya belajar masak. Pak Tagor yang masak? Ya, saya belajar sama teman-teman, dan ini sangat pekerjaan dari dulu saya benciin masak ini. Nah, itu. Jadi kami bergantian masak. Saya terharu, saudara. Saya terharu betul. Saya belajar masak. Iya. Dan peran itu Bapak lakukan sembari Bapak juga kerja semrawut untuk mencari nafkah. Saudara, tidak segala sesuatunya yang berkaitan dengan Mario Dandi adalah kemewahan. Ada sosok yang bernama Shane Lucas yang juga jadi tersangka penganiayaan yang bernama Shane Lucas Lumbantoruan, yang hidup dalam kebersahajaan, hidup dalam kesederhanaan di rumah kontrakan 2 petak di wilayah Srengseng Raya. Ia baru ditinggal dengan tragis oleh kecelakaan ibunda. Ia juga harus hidup dengan sederhana di tengah ayahnya yang menjadi pengangguran. Lebih jauh, Tagor bercerita kepada saya, ternyata ia sudah berupaya 2 kali mendatangi rumah sakit untuk menjenguk langsung David Ozora, sekaligus meminta maaf ke hadapan ayah David Ozora. Kepada saya juga, Tagor pun bercerita bahwa dirinya tak henti-hentinya mendoakan agar David Ozora segera pulih. Keinginan kami, boleh waktu diberikan Pak, Ibu, sekeluarga, bisa kita ketemu. Kita adalah keluarga Bapak, Ibu. Mohon maaf kalau memang ada kekurangan anak saya di masalah ini. Mohon dia maafkan. Terima kasih.